Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini indeks harga saham gabungan ditutup menguat. Nilai tukar rupiah menguat tipis di pasar valuta asing. Kita bergabung bersama rekan Mercy Wijaya untuk informasi selengkapnya. Mercy, selamat sore. Bagaimana pengaruh rilis data ekonomi kuartal kedua yang ternyata negatif terhadap perdagangan saham sepanjang hari ini? Marvin dan pemirsa, memang dampak negatif pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2020 sempat dirasakan di sesi 1 perdagangan. Namun saat sesi kedua perdagangan, indeks harga saham gabungan konsisten bergerak menguat. Bahkan penguatan terus berlanjut sehingga indeks berhasil ditutup dengan penguatan 1,03% di posisi 5.127. Analis mengatakan bahwa investor sudah mengantisipasi dan mengkalkulasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan negatif di kuartal 2 tahun 2020 sehingga sudah terjadi pelemahan terlebih dahulu di hari Senin yang lalu. Terjadi pelemahan sebesar 2-4% sehingga hari ini pun dampaknya hanya sebentar di sesi 1 perdagangan, sementara di sesi kedua sudah mengalami rebound atau penguatan kembali. Kami juga memantau di sesi kedua perdagangan hampir semua sektor saham berbalik arah menguat, di mana penguatan paling tinggi masih dipimpin oleh sektor tambang sampai 2,9% dan diikuti oleh sektor infrastruktur dengan penguatan sebesar 2,25%. Di kawasan Asia sendiri hari ini pergerakannya variatif, cenderung menguat. Kita lihat indeks Nikkei masih melemah tipis 0,26%, namun indeks Hang Seng berhasil menguat 0,78% dan indeks Straits Times Singapura menguat signifikan sampai 1,28%. Di sisi global hari ini ada sentimen positif, Marvin, terkait dengan adanya rencana pertemuan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok untuk meninjau kembali kesepakatan dagang yang telah dilakukan semenjak 15 Februari yang lalu. Kesepakatan dagang tahap 1 antara kedua negara ini akan direview, di mana sebelumnya Tiongkok telah berjanji untuk melakukan pembelian produk-produk asal Amerika Serikat senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Harapannya memang pertemuan antara kedua negara ini dapat memperbaiki ketegangan yang selama ini terjadi terkait dengan konflik di Hong Kong dan juga ada ketegangan antara kedua negara di Laut Tiongkok Selatan dan juga ada masalah penutupan konsulat di kedua negara. Oleh karena itu masih ada sentimen positif yang akan menggerakkan kinerja indeks harga saham gabungan besok dan rentang pergerakannya akan berada di antara 5.044 sampai 5.157. Marvin. Ya, ketika investor sudah mengantisipasi pergerakan IHSG, Mercy, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah juga hari ini berhasil ditutup menguat tipis 0,17 di 14.616 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan efek positif dari adanya harapan cairnya stimulus sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat dari pemerintah Amerika Serikat, dan juga ada harapan terkait dengan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, mengingat kedua negara akan mengadakan pertemuan di pekan depan. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah mendapatkan penguatan tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Namun kami memantau bahwa aset-aset yang dianggap aman seperti emas masih terus mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya terjadi signifikan lebih dari 1%. Kita lihat harga emas global sudah naik 1,5% di 2.051 dolar Amerika Serikat per ons. Dan emas di dalam negeri, emas antam sudah mengalami kenaikan 1,81% dibandingkan dengan posisinya terakhir pada perdagangan kemarin di Rp1.048.000 per gram untuk harga nilai jualnya. Analis juga memperkirakan bahwa pergerakan rupiah masih dapat menguat pada perdagangan besok di antara 14.500 sampai 14.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Marvin laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.